Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan menganalisa 8 saham akumulasi yang menarik untuk dipantau. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi saham pertama yang akan kita analisa di video ini adalah saham BBTN, di mana BBTN masih bisa mempertahankan zona uptrendnya. Kita lihat dari chartnya, BBTN ini masih mampu bertahan di zona uptrend dan tidak jebol di bawah support MA50. Setidaknya di hari Kamis ada pantulan ya dari area low-nya di 1240 sehingga masih bisa close di 1275. Sedangkan hari Jumat mulai naik 1,9% di level Rp1.300 per saham. Untuk BBTN akumulasinya juga mulai terlihat kembali terutama dari AK, PD dan juga LSG, lalu ada ZP dan SQ. Sedangkan beberapa retail terpantau jualan. Jadi kita cek untuk saham BBTN. Ini ternyata ada net buy terutama di 2 hari perdagangan terakhir, hari Kamisnya net buy 2,4 M dan hari Jumat itu juga net buy 3,4 M sehingga ada potensi BBTN bisa kembali naik. Tapi yang harus diperhatikan adalah dari sisi kurs rupiah. Nah, kemarin di penutupan Jumat, kurs rupiah kita kembali menguat sehingga asing kembali net buy ya, ratusan miliar. Dan untuk perbankan, saya rasa juga akan sangat mudah naik jika di weekend ini rupiahnya kembali menguat. Sampai hari Senin nanti, tidak menutup kemungkinan perbankan besar dan juga bank second liner seperti BBTN bisa kembali rebound. Semoga saja ya, karena ini chart pattern-nya sangat-sangat bagus guys. Masih bisa mempertahankan fase uptrend-nya untuk BBTN. Meskipun kemarin sempat terkoreksi ya dari 1450 sampai di moving average di 1250. Kita lanjut ke saham kedua, ada saham Temas, di mana Temas juga sebelumnya sempat mengalami kenaikan, tapi kembali sideways dan kita lihat juga masih bisa mempertahankan di sekitar moving average, jadi tidak jebol di bawah support MA-nya. Sehingga kita lihat di hari Jumat itu naik 3%-an untuk Temas di Rp137 per saham. Meskipun kita perhatikan memang akumulasinya ini bukan dari asing ya, melainkan dari domestik. Ada LS, NIKK yang melakukan akumulasi, lalu kita lihat di sini untuk retailnya ini melakukan penjualan, ada YPX, LXC dan juga CC, lalu ada juga PD. Jadi untuk saham Temas, saya rasa ada potensi juga guys untuk bisa naik dan rebound. Semoga benar-benar ini menjadi tanda bullish reversal. Jadi kalau misal teman-teman mau coba entry buy, bisa dipantau besok apakah ada pergerakan naik lagi atau tidak. Setidaknya kalau misal teman-teman mau buy on breakout di sekitar 140 sampai 145 ya. Nah, ini adalah untuk entry buy atau buy on breakout dari fase sideways-nya. Namun kita lihat akumulasinya sih sudah bagus. Lanjut ke saham ketiga, ada saham Cepin, di mana Cepin mengalami kenaikan 0,4% di hari Jumat, namun di hari Kamis sempat naik 2,9%. Terakhir close di Rp4.840 per saham, disertai dengan adanya akumulasi. Akumulasinya ini datang dari asing, guys. Meskipun untuk all marketnya net sell ya 2,5 miliar, tapi dari market reguler asingnya ini net buy, terutama dari RX, BKI, dan juga HD. Jadi cukup menarik sebenarnya untuk saham yang satu ini. Untuk overall market, Cepin ini net sell di 2,5 miliar dari asing. Ini net sell-nya sih tidak terlalu besar sebenarnya karena di hari Kamisnya sempat terjadi akumulasi atau net buy di 4,2 M seperti itu. Lanjut ada saham ICBP atau ICBP. Untuk ICBP ada kenaikan 2%-an di level Rp10.000 per saham. Namun jika teman-teman perhatikan, memang sudah mulai naik sejak dari harga 8.800. Meskipun kenaikannya ini bertahap ya, secara perlahan, tapi saya rasa ini belum ketinggalan. Karena kita membutuhkan konfirmasi untuk ICBP bisa breakout dari resistance sebelumnya dan tidak malah turun kembali. Jadi kita lihat dulu untuk, akumulasinya sangat bagus terutama dari asing RX, KZTPYU ini akumulasi cukup besar di ICBP. So, ICBP ini kita lihat, akumulasi asingnya cukup rutin terutama di hari Jumat kemarin ya, naik 2% dengan net buy 50 M. Ini mulai membesar guys untuk akumulasinya dan teman-teman juga bisa lihat di 1 bulan terakhir akumulasi asing di ICBP ini cukup rutin ya. Kenapa kita butuh konfirmasi uptrend terlebih dahulu atau reversal terlebih dahulu?
Karena kalau misalkan tidak atau malah gagal naik atau gagal tembus, level resisten, itu malah berpotensi akan lanjut turun, guys. Karena sebelumnya kita lihat ICBP ini dalam tren yang sangat turun. Teman-teman bisa perhatikan dari area, all time high-nya di 12.800 ini terus menurun, ya alias mencatatkan area lower high. Jadi untuk ICBP memang kita membutuhkan konfirmasi adanya breakout dari resistennya. Jika sudah breakout seperti ini, maka teman-teman berarti buy on breakout dalam tren yang sudah mulai membaik alias dalam posisi uptrend. Kita lanjut ke saham Aman. Nah, kita lihat Aman ini sudah mulai menarik meskipun memang masih cukup beresiko. Ada kenaikan 2,9% di hari Jumat, close di Rp7.000 per saham. Akumulasinya mulai terlihat terutama dari AK dan juga SQ. Kita cek untuk saham Aman Mineral. Asing ada net buy 23,5 miliar di hari Jumat. Sedangkan di hari Kamisnya sempat terjadi net sell 109 miliar. Karena memang penurunan yang terjadi di Aman ini disebabkan oleh net sell asing ya. Sehingga teman-teman bisa lihat di sini ketika Amannya turun, bahkan sempat turun 8%, asingnya net sell 302 miliar. Dan memang saya rasa hal itu pun erat kaitannya dengan IPO saham emas yang digadang-gadang jika nanti sudah beroperasi, maka hasil tambangnya itu akan bisa melebihi dari Aman Mineral. Sehingga sangat wajar asingnya melakukan net sell di saham Aman ini. Tapi kalau misalkan benar-benar ada reversal, ya setidaknya bisa breakout di atas 7.300, 7.400. Saya rasa lebih baik buy on breakout ya untuk aman. Kenapa? Karena kita masih membutuhkan konfirmasi akumulasi asing dan perbaikan tren. Karena kalau misalnya kita perhatikan ini masih ada potensi untuk malah turun kembali. Apalagi jika amannya jebol di bawah 6.670, maka confirm bahwa aman malah bisa turun lebih dalam. Jadi tetap harus berhati-hati ya meskipun akumulasinya mulai terlihat. Lalu ada Astra International, di mana ASII berpeluang untuk kembali sideways, namun kalau misalnya kita perhatikan akumulasinya masih sangat bagus. Untuk Astra International naik 1,7% di hari Jumat di Rp5.875 per saham, akumulasinya oke, terutama dari RX, CC, dan LG. Jadi kita cek untuk ASII, asingnya ini masih net buy guys. Hari Jumat net buy di 31,9 miliar dan kalian perhatikan di 1 minggu terakhir pun asing masih cenderung melakukan akumulasi di Astra International. Sehingga teman-teman yang sudah pegang dari harga bawah silahkan lanjut hold. Tapi untuk yang belum punya barang mungkin bisa coba lihat atau pantau di 5.800-an. Kembali lagi disclaimer on ya, semua keputusan investasi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Kita lanjut ke JPFA. Untuk Java Confid Indonesia ada kenaikan 1,9% di Rp2.050 per saham. Akumulasinya cukup normal, tapi asing mulai melirik saham ini. Terutama ada DPAK yang akumulasi di hari Jumat, juga investor asing lainnya. Teman-teman bisa perhatikan untuk transaksi asing di 4 hari perdagangan terakhir, ini mulai cenderung diakumulasi, sehingga ada potensi untuk JPFA bisa lanjut naik lebih tinggi lagi. So, ini adalah saham yang mungkin bukan untuk buy on weakness, melainkan untuk trend following. Ikut dalam kenaikan harga saham, saya rasa tidak ada salahnya teman-teman mencoba untuk trend following di saham-saham yang memiliki prospek bagus untuk bisa naik. Setidaknya akumulasinya masih oke. Lalu ada saham Toba yang kita lihat juga masih menarik untuk trend following meskipun memang ini sudah termasuk atau terbilang ke high risk. Untuk Toba terakhir ada kenaikan 6,7% di Rp1.260 per saham. Akumulasinya ada terutama dari AZ, BQ, dan AK. Jadi kita cek untuk saham Toba. Ada net buy 1,5 M di hari Jumat, namun sebelumnya memang sempat terjadi net sell. Jadi untuk saham Toba memang sudah terbilang high risk, tapi kalau misal teman-teman yakin untuk buy high sell higher, silahkan untuk dipantau saham Tobanya. Oke, guys, kita sudah bahas ya 8 saham yang menurut kita cukup menarik dan punya potensi untuk bisa kembali naik. Ada BBTN, lalu ada saham Temas, Cepin, lalu ICBP,
Aman Mineral, Astra International, JPFA, dan saham Toba. Sebenarnya masih ada beberapa saham yang saya rasa juga punya potensi yang sama dengan 8 saham ini. Tapi kalau misal teman-teman punya usul atau punya requestan saham yang ingin dibahas, boleh tulis di kolom komentar karena kita akan bahas itu besok ya. Tapi tentunya kita akan pilih mana yang paling menarik. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.